sama dalam kumparan energi. Artinya, kalau rezeki kita mau lancar, kalau manifestasi kita mau cepat, ketika profesor itu bilang doakan orang lain, ketika laptop ini membuat data mendoakan orang lain, sending love ke orang lain, kan mantul ke layar ya. Ketika memantul ke layar, sebenarnya pantulan ini realitas buat siapa, Mas? Buat diri kita. Iya, betul. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, kita sending love ke orang lain, dengan rumusan aku dan kamu adalah satu. Satu energi kumparan tanpa batas di dalam semesta ini. Aku dan kamu adalah satu. Kalau teman-teman udah menyadari itu, Mas, nggak akan ada cerita lagi, Mas. Dia menyakiti aku, dia membohongi aku, dia menzolimi aku, dia memfitnah aku, udah nggak ada cerita itu lagi. Teh, Teh, ini ini menarik banget ya. Tadi pagi itu kan aku buka Instagram gitu ya. Seorang profesor dari luar negeri gitu ya. Dia tuh memberikan teknik gitu. Kalau misalnya kamu pengen menarik uang lebih banyak dengan kekuatan afirmasi, salah satunya itu tulis 10 hal yang paling kamu syukurin gitu ya. Yang paling kamu syukuri, tapi jangan hanya nulis saja. Hmm. Kamu harus bener-bener merasakan rasa syukur itu sampai ke dalam-dalamnya gitu, sedalam-dalamnya. Itu satu, Teh. Ya, Yang kedua nih, Teh, nanti silakan dikomentari sama Teh ya. Feby ya. Yang kedua ini disuruh mendoakan dan ngirim cinta terhadap 3 orang yang paling meresahkan hidupmu gitu. Hmm. Nah, Hmm. gimana? 2 hal yang disampaikan Profesor ini kan secara aplikatif TVB senantiasa men-trigger gitu ya teman-teman untuk melakukannya. Gimana tuh Teh? Ya, ini memang kuncinya, Mas. Dua hal ini memang kuncinya. Nomor satu ini bercerita kalau ala Abundant Revolution itu adalah quantum gem. Nomor satu ini quantum gem, Mas. Tulis apa yang kamu syukuri dan kamu rasakan syukur itu sedalam-dalamnya seakan-akan kamu menerimanya. Quantum gem ini kan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita rasakan dia udah ada di tangan kita dan kita Ya, syukuri gitu. ya, ya. Itu adalah rahasia menciptakan segala sesuatu. Ketika kamu berterima kasih terhadap sesuatu yang belum ada di tangan, tapi kamu mensyukurinya, itu sama dengan kamu menciptakannya. Itu rahasianya. Ketika kamu Oke. mengucapkan syukur tentang sesuatu yang belum ada di tangan, itu sama dengan kamu menciptakan itu terjadi dalam kehidupan kamu. Itu kunci pertama. Itu quantum gem yang ada di materi kita. Itu betul banget. Profesor itu betul banget. Karena rahasia manifestasi ya salah satunya ini. Yang kedua, kirim doa dan cinta kepada orang yang menyakiti kita. Karena gini Mas Hendra, kalau di dalam materi Abundant Revolution, kita kan mengenal tentang energi, vibrasi, dan frekuensi ya Mas Hendra. Ya, Itu ya, di ya. materi bab 1 tuh kita ceritain tuh. Everything is energi. Segalanya tuh energi. Aku energi, Mas Hendra energi, Mbak Zufi energi, Mbak Katrin energi. Mas Hendra mau tahu nggak? Hoax terbesar atau kebohongan terbesar sepanjang sejarah itu apa? Apa tuh? Ketika kita merasa bahwa aku dan kamu terpisah. Oke, 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 oke. Padahal sesungguhnya aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita itu satu energi yang sama dalam kumparan energi. Artinya, kalau rezeki kita mau lancar, kalau manifestasi kita mau cepat, ketika profesor itu bilang doakan orang lain, ketika laptop ini membuat data mendoakan orang lain, sending love ke orang lain, kan mantul ke layar ya. Ketika memantul ke layar, sebenarnya pantulan ini realitas buat siapa, Mas? Buat diri kita. Iya, betul. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, kita sending love ke orang lain, dengan rumusan aku dan kamu adalah satu.
satu energi kumparan tanpa batas di dalam semesta ini. Aku dan kamu adalah satu. Kalau teman-teman udah menyadari itu, Mas, nggak akan ada cerita lagi, Mas. Dia menyakiti aku, dia membohongi aku, dia menzolimi aku, dia memfitnah aku, udah nggak ada cerita itu lagi. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah ini tentang kita, bagasi emosi kita, dan Allah aja. Nggak ada orang lain. Nggak ada cerita ngeblame orang lain, Iya, nyalahin iya, orang iya. lain, nggak ada. Sebetulnya Oke. hanya di dalam sini aja. Kamu ketemu mau bagasi emosimu dalam realita. Gitu, Mas Ya, Hendra. Jadi aku agree eh, banget nih sama cara profesor tip. ini. Aku kenapa tanya soal tadi ya, situasi sulit dan lain sebagainya, karena banyak teman-teman di Jakarta yang dia pegang perusahaan, punya kantor di sana tuh pada ngeluh semuanya, tolong kembalikan dong positivitis, apa tuh namanya, dulu kan aku ini orangnya sangat positif banget gitu ya, tapi dalam kondisi kayak ini kayak aku, aduh ini bener-bener gelap dan lain sebagainya gitu. Paling tidak udah memberi pencerahan ya Teh Feby kepada teman-teman semua gitu. Teh, satu pertanyaan lagi sebelum aku geser ke mbak-mbak, ibu-ibu yang kita undang, teman kita, alumni yang kita undang ya. Teh Ya, ya, Feby, gimana pun kan ketika kita butuh yang namanya petunjuk, intuisi, tetap larinya kan ke dalam gitu ya. Tidak mungkin dong dikit-dikit tanya, Feby gimana nih aku mengalami kayak gini, gimana saran, nggak mungkin dong, itu hoak juga sih kalau itu dilakukan terus-menerus tidak mendidik gitu kan. Nah, betul, gimana betul. teh? Gimana teh tips dan triksnya supaya kemudian kita tuh pede banget ada apa-apa tuh cukup diam terus kemudian muncul jawaban dari dalam gitu kan cita-cita banyak orang kan gitu teh. Gimana teh? Betul. Iya, betul. Jadi gini, Mas Hendra. Tanpa kita tahu siapakah diri kita yang sebenarnya, jatuhnya labil terus, Mas. Jatuhnya pasti tergantung sama segala sesuatu. Itu dibuka di materi Abundant Revolution, Mas. Bab pertama, siapakah dirimu? Itu dikupas tuntas di situ. Dirimu adalah ruhnya, percikan cahaya ruhnya, bagian dari dirinya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Pendalamannya lebih dalam lagi tuh kalau di materi. Jadi ketika kita kuat di bab satu tentang siapa diri kita, sejujurnya kita udah nggak perlu orang lain, udah nggak perlu pelatihan Abundant Revolution, udah nggak perlu WhatsApp TVB ngobrol apa segala, udah nggak perlu tuh Mas. Yang kita butuhin apa Mas Hendra? Kita cuma butuh diam, hening, duduk, dan tenang, dan ngobrol ke dalam. Jadi rumusannya, ketika pikiran kamu diam, ya, kecerdasan semesta tanpa batas itu muncul Mas naik memberikan intuisi dan solusi. Tapi ketika pikiran kita rame, khawatir, takut, cemas, bingung, wah semua rame, itu kecerdasan semesta tanpa batas yang memberikan solusi segalanya, itu masuk ke dalam. Nggak kerasa, nggak kelihatan. Jadi, solusi atas segala hal, kalau kita ngadepin segala sesuatu, boleh nggak pause dulu sebentar? Kasih jeda, diem dulu. Pause, diem. Diem dulu sebentar. Gitu. Ngobrol ke dalam, cek ke dalam ketika ada realitas yang nggak enak, tunggu, tunggu, tunggu. Ini pesannya apa ya? Kenapa ya ada kejadian ini? Ini pesannya apa? Pesan semestanya apa? Semesta mau ngobrol apa sama aku? Pesannya apa gitu? Iya, iya. Kalau aku biasanya gitu sih, Mas. Kalau Jadi hari-hari itu jadi kayak seni gitu loh. Seni dalam lifestyle menerima dan melepas. iya, iya, iya. Ya, Ini yang dikata semua teman-teman bisa menerapkan apa yang disampaikan TVB, nggak ada ya problem hidup itu semuanya ringan, enteng gitu ya. nggak ada, Mas. Ya, nggak ada. Oke, Kita sahabat cuma tinggal semua berbagi cinta aja terus. dimanapun berada Ya, yang mau memperdalam keilmuan di Abundant Revolution silakan join nanti di tanggal 10 April ya di batch 11. Batch 10-nya aku dimarahin beberapa orang karena udah close, karena udah sold out. Jadi mau gimana pun mau mau mbak-mbak, mas-mas bayar 3 kali lipat namanya sold out ya sold out. Ngapunten, ngapunten ya. Jadi silakan join di tanggal 10 April. Kalau yang mau Zoom spesial, yang bukan kelas, tapi dapat materi oke juga, diajarin kuantum jam, itu tanggal 21 Maret ya, teman-teman. Silahkan join, jangan sampai kehilangan seat lagi. Nah,
Teh Feby, aku sekarang mau geser ke Mbak Zufiatun Niswah ya. Halo Mbak, Mbak Zufiatun Niswah. Ya, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lo ada Waalaikumsalam. suaranya kan? Ya, aman, Ya, aman, aman, Mbak. aman. Ini Mbaknya ini dari batch berapa? Empat. Oh, Batch 4. 4. Oke, tinggal di Batch empat. mana, Mbak? Tinggal di mana? Mbak Zubi tinggal di mana? Sekarang udah di Wonosobo saya. Oke, oke, baik. Tadinya di Mesir, Ndra, kemarin tuh. Oh, gitu ya. Oke, Mbak, mungkin langsung aja bisa diceritakan pengalamannya, keseruannya setelah mengikuti Badan Revolution, bagaimana supaya menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya gitu. Silakan. Monggo, Mbak Zufiatun Niswah. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih Teh Feby atas kesempatannya. Eh, Pengalaman saya ikut kelas Urban Revolution ini satu yang membuat saya tersadar. Yang tadi Teh Feby sampaikan, saya adalah kamu, kamu. Jadi untuk pribadi saat ini saya sekarang lebih ke itu sudah tidak ada rasa menjudge seseorang dia baik atau tidak itu sudah tidak, semua adalah saya adalah dia. Saya sih sampai saat ini itu jadi lebih lebih indah, lebih indah aja dalam kehidupan menjalani kehidupan ini, rasanya lebih lebih semua sudah, kita sudah mengenal diri kita, kita adalah percikan cahaya ilahi itu tadi. Ketika kita sudah mengenal kita, maka kita mengenal Tuhan kita. Kembali ke situ semua. Alhamdulillah dari mengenal TVB cukup pelajaran kehidupan selama saya di Mesir itu. Ya, kayaknya Ndra. Iya, kayaknya sinyalnya kurang mendukung. Aku geser ke ini deh, ke Ibu Katrin Devi ya. Ya. Ibu Katrin Devi. Nanti dikata dia. Oh, ada lagi tuh? Oh Oh, iya, masih lagi. maaf, Oke, maaf. oke, 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 oke. Oke, 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 lanjut, oke. lanjut, lanjut. Oke. Dari kejadian anak saya kecelakaan di Mesir itu, dia tertabrak mobil. Alhamdulillah, Allah ingin memberikan pesan sama saya. Pelajaran kehidupan, kuliah kehidupan selama di Mesir, salah satunya kuliah bareng TVB juga. Hmm, hmm. Gitu. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah baik, sudah semuanya sudah normal ingatan, meskipun operasi kepala juga semuanya sudah baik. Bahkan mungkin saya katakan lebih cerdas lagi dari sebelumnya, insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Untuk kaki juga sama dokter sudah boleh napak-napak tipis-tipis gitu. Insya Allah habis Lebaran, mulai Lebaran Insya Allah sudah boleh bisa jalan normal seperti sedia kala. Insya Allah sudah bisa mulai sekolah lagi gitu. Intinya dari kejadian ini adalah pasrah, Hmm. pasrah, ikhlas. Insya Allah Allah akan kasih jalannya. Begitu saya dikabari sama teman anak saya di Mesir itu, Ibu Naya kecelakaan, sekarang koma di rumah sakit di ICU, belum sadarkan diri. Saya cuma satu yang saya katakan dalam hati, oh dia itu koma, berarti dia masih hidup. Terima kasih Tuhan. Itu yang saya katakan dalam hati, Oke. terima kasih Tuhan. Masih diberi kesempatan anak saya untuk hidup. Itu saja udah syukur, itu yang saya ucapkan dalam hati, terima kasih, saya pasrah ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas. Pagi, besok paginya, sore, besok pagi saya kan dikasih tahu malam minggu ya, malam minggu terus minggu sore saya perjalanan dari Wonosobo ke Jakarta, saya ngebis sendiri. Saya ngebis sendiri karena posisi suami sudah di Jakarta. Sepanjang perjalanan dari Wonosobo sampai Jakarta sekitar berapa jam? Dari setengah 6 sore sampai sana jam 3 pagi. Itu saya cuma ucapkan dalam hati, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, aku ikhlas ya Allah, pasrah, aku ikhlas, pasrah. Udah itu aja yang saya ucapkan dalam hati itu sambil senyum-senyum sendiri, terima kasih, aku yakin kuasamu, pertolonganmu lebih dekat dari urat nadiku sendiri. Udah itu aja yang saya ucapkan. Dan alhamdulillah memang betul. Kuasa Tuhan luar biasa. Meskipun anak saya itu udah diberitakan sudah meninggal dunia awalnya.
Alhamdulillah masih dikasih umur hingga saat ini. Terima kasih Teh Febi, terima kasih. Kunci dari itu adalah semua pasrah, ikhlas, dan syukur. Itu Ya, aja. Teh Febi, ini kan bahasa seorang ibu ya, Ya. perasaan gitu ya. Mungkin Teh Febi yang lebih memahami, mungkin bisa direspon sedikit gitu ya. Aduh, aku seneng banget ya dengar ceritanya Bu Zulfia Tuniswa ini tentang kepasrahan gitu kan. Tidak semua orang kan bisa praktik pasrah itu gitu ya. Ya, Dan betul. mungkin nanti bisa digali lebih dalam oleh Teh Febi. Silakan Teh. Jadi gini Mas Hendra, awal Mbak Zufi itu masuk batch 4, situasinya anaknya masih di ruang ICCU, dan situasinya itu dari mulai mau dioperasi itu pending-pending terus gitu. Jadi ini sesuai dokter ngejadwalin, ini nggak dijalanin. Jadi waktu itu kondisinya Bu Zufi ini stres, bingung anak harus gimana, sementara anaknya kakinya udah kondisi yang menyedihkan gitu istilahnya. Nah, dalam situasi bingung, cemas, dan lain-lain, begitu juga bertabrakan dengan satu situasi prosedur di sana, di Mesir itu kayak bikin kesel Mbak Juvi gitu, kayak nggak profesional apa segala macam. Nah, ketika dia ikut kelas, lalu kita ceritakan kan siapa diri Mbak Zufi, siapa diri anaknya Mbak Zufi, yang udah sempurna dan lain-lain. Aku di situ jujur aja terharu, Mas. Tahu nggak, Mas, di kelas batch 4 itu, kita sampai ada satu sesi di terakhir, ingat nggak Mbak Zufi? Kita semua tuh berpuluh-puluh orang di kelas sending love. Oke. Ya, Mbak, ingat nggak? Ingat nggak, Mbak? Mas, Kita ya, melakukan sending love buat anaknya Mbak Zufi di terakhir kelas. Iya, Dan iya, kita ya, iya. quantum jamin waktu itu. Karena Mbak Zufinya resah gitu. Anak ini bisa nggak ya dibawa pulang ke Indonesia? Masih nggak gelap lah untuk pulang. ya, Iya, Jangankan iya. untuk pulang. Mau kan kecelakaan kepalanya kan memang agak rusak. Bukan maksudnya ada terbelah apa gimana ya. Kakinya pun nggak support. Boro-boro pulang ngebayangin anaknya bisa duduk, bisa dibawa pesawat, itu gelap saat itu Mas Hendra. Nah, materi ini benar-benar membuat semangat buat Mbak Zufi karena ternyata Mbak Zufi bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Mbak Zufi dan anaknya Mbak Zufi adalah percikan ruh dari energi tanpa batas yang berkelimpahan. Artinya, ketika kita adalah energi tanpa batas, aku cuma bilang Mbak Zufi, pegang tangan anaknya, ajak ngobrol dia, lalu sadar nafas syukur, ingat nggak Mbak, aku bilang gitu, sadar nafas syukur, bayangkan pada saat nafas masuk, energi tanpa batas masuk, ketika energi tanpa batas masuk, aku tanya, anaknya masih bisa nggak diajak komunikasi? Atau Mbak aja dia yang melakukan. Quantum jamming, bayangin energi tanpa batas ini meregenerasi sel-sel otak dia. Aku bilang sama Mbak Sufi, abaikan realita. Mau realitanya anak koma, kayak mau realita anak kayak gimana, kayak abaikan. Abaikan semua itu, aku bilang gitu. Ingat Allah maha baik dan dia pasti akan berikan apa yang kita kasih. Sadar nafas syukur aja Mbak, karena ada energi tanpa batas di dalam diri Mbak dan di dalam tubuh anak. Nah, pada saat energi tanpa batas masuk, kecerdasan semesta ada di dalam sini, ada di dalam tubuh kita masuk. Lalu kecerdasan kesehatan untuk menyembuhkan sel-selnya pun masuk. Bayangin Mbak, buat video dalam pikiran, bahwa energi yang masuk itu membenahi atau membuat sel-sel yang rusak di dalam otak itu terhubung lagi. Lalu kita quantum jamming, waktu itu aku juga ikut bantu quantum jam, Mbak juga sama. Quantum jamming Mbak, kan yang Mbak khawatirkan waktu itu kaki anak ya. TVB ini pennya belum nyambung, ingat nggak sih? ya, Ini ingat, iya, ya, ya, nggak bisa, ini nggak nyambung, ini pending terus, ininya apa, operasinya, gimana ya anak aku keluar, gimana ya boro-boro mau keluar, jadwal operasinya aja mundur-mundur terus. Aku bilang abaikan realita, quantum jam aja, bilang terima kasih, buat video dalam pikiran, terjadi operasi, ininya tersambung lagi, itu dibuat semua dalam video dalam pikiran Mas. Dan waktu itu ketika Mbak Sufi cerita sama aku curhat masalah TVB ini tuh orangnya nggak komitmen, ingat nggak Mbak? Petugas di perusahaan, di rumah sakit, di apa segala macam. Lalu aku bilang apa? Sending love mereka semua. ya, Dokter-dokternya sending love-in. petugasnya. Sakitnya di Keren, keren. sending love-in. Kalau bisa alfa telepatiin dokternya. Alfa telepatiin dokternya, alfa telepatiin masal rumah sakitnya. Oke, dilakukan sama dia. Yang tahu Jadi, Teh, apa sayang?
Tahu enggak? Terakhir jadwalnya kontrol saya ke sana, nggak pernah itu semudah itu. Nggak pernah tanggal 3 Februari itu nggak pernah saya kontrol semudah itu. Begitu masuk dari rumah sakit itu petugas yang jagain pintu langsung ambilin kursi roda, langsung bawain tas-tas saya dan lain sebagainya. Terus langsung daftar masuk ke ruang dokter tanpa antri, hanya berapa itu semuanya. Dan di dalam ruang periksa ada 3 dokter spesialis sekaligus di situ. Teh Febi, bayangkan. Masya Allah, benar sekali ini, benar sekali. Semuanya dipermudah di hari itu, benar-benar saya sama anak nangis, nangis saking harunya. Ternyata sebegitu hebatnya ya, kita bisa menciptakan dunia kita sendiri. Tuh. Kan aku bilang, Dra, sama Hendra dan teman-teman semua, semuanya selesai dengan cinta. Situasi sekrodit apapun, bahkan di dalam pikiran Mbak Zufi tuh dia nggak kepikir bakal selancar ini, karena kenyataannya saat itu bener-bener semuanya serba delay, seakan kayak nggak dipeduliin gitu ya Mbak, saat awal-awal ya, kayak Betul. dicuekin, kayak nggak dipeduliin, kayak nggak diurusin gitu loh Mas Hendra. Hanya orang Indonesia cuma anak saya aja, satu rumah sakit itu. Nggak ada warga negara lain selain Indonesia, cuma saya. Udah. Iya, iya, Jadi iya, selalu, iya. selalu di nomor terakhir kan. Ya, jadi Itu di sana tuh ngapain, Mbak Zufi? Anak saya Anaknya, sekolah di putrinya? sana, SMP 2 sekarang. sekolah Mas, SMP sekolah. Oh, oke, 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 oke. pelajar di Mesir. Iya, iya, Pelajar di iya. Mesir kebetulan kecelakaan gitu. Oke, oke, oke. Aduh, mudah-mudahan cepat membaik ya. Luar Amin. biasa sekali, ya Udah Allah. membaik Mas, udah mau belajar jalan Mas, itu Ya, kan nggak kepikiran sama Mbak Zufi mantap. sebelumnya. Alhamdulillah ya.